Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat, masih punya kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh, masih mempunyai kesempatan untuk memilih tempat nanti di akhirat yang harus ditentukan sekarang. Sebab orang yang masuk surga itu adalah orang yang memilih surga ketika hidupnya sebelum mati. Demikian juga orang-orang yang masuk neraka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka karena ketika hidupnya mereka memilih neraka. Karena itu kita jangan salah pilih. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, terkait dengan Ramadan, Idul Fitri, ketika Ramadan berakhir banyak orang-orang yang suka, banyak yang bergembira, malahan di kita disebutnya hari kemenangan. Saya tidak tahu menang naon eta teh. Iya. Biasa menang itu kan dari pertandingan. Apakah pada bulan Ramadan itu ada pertandingan sehingga kita menjadi menang? Atau yang diartikan kemenangan itu kebebasan? Karena pada bulan Ramadan kita banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya harus bangun malam, tarawih, menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan nafsu, yang halal juga tidak boleh. Nah, sehingga pada Ramadan, pada akhir Ramadan dan bulan Syawal kita mendapat kemenangan. Tetapi orang yang menang itu adalah orang yang bertakwa. Dan tujuan ibadah siam itu adalah takwa. Namun tidak setiap orang yang melaksanakan siam itu serta-merta menjadi orang yang bertakwa. Seperti sebuah ujian, semuanya ikut ujian. Masuk ujian, ikuti ujian supaya lulus. Kan yang tidak ikut tidak akan lulus. Tetapi tidak setiap orang yang mengikuti ujian itu lulus. Nah, bagaimana ukuran kelulusan itu? Ukuran kelulusannya adalah takwa. Dan apa yang disebut dengan takwa? Itu sering dibahas oleh ustadz-ustadz dan penceramah. Singkatnya, yang disebut dengan takwa itu adalah menjaga diri dari perbuatan dosa dan salah. Dengan ibadah siam pada bulan Ramadan,
diharapkan nanti setelah Ramadan itu bisa menjaga diri dari perbuatan salah, bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan makruh, apalagi yang haram. Sebab pada bulan Ramadan kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Makanan itu mubah, halal. Milik kita dalam keadaan lapar dan tidak ada yang lain, tidak ada orang lain. Kalau kita makan, kalau kita minum pun tidak ada yang tahu. Tapi pada bulan Ramadan kita mampu untuk meninggalkan yang halal itu. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Sehingga pada bulan Syawal dan seterusnya sampai Ramadan lagi diharapkan orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman itu mampu meninggalkan hal yang haram. Sebab jangankan yang haram, yang halal juga ditinggalkan kan gitu pada bulan Ramadan. Nah, apalagi yang haram, yang halal saja ditinggalkan. Nah, apabila setelah Ramadan itu yang halal, yang haram itu dikeureuh deui, itu artinya tidak lulus. Padahal makan siang itu boleh, minum boleh. Tapi yang ditetapkan oleh Allah, bagianmu adalah yang halal. Pada bulan Ramadan ansok nyesep sabaraha batang tah sadinten. Kan? Bulan Ramadan. Kan? Sabar. Dua teh tos maghrib, tos sahur, jam 12 sahurna deui kadua gitu. Artinya kita mampu, ya. Kan ada yang bicara, saya kan tidak merokok. Abdi mun teu ngarokok, aduh cenah. Sakumaha cenah gitu. Kom katenan tos cenah teh tos nuang peuting, tos nuang jengkol cenahnya gitu. Apa mite ngarokok teh sakumaha lah cenah gitu. Atau napi siang hari. Tapi mengapa pada bulan Ramadan bisa? Sebetulnya apabila kembali lagi kepada hari-hari biasa seperti bulan Ramadan, itu sebetulnya tidak lulus itu. Tidak lulus. Kalau yang halal itu kan bisa. Kan iya makruh. Olahan anu buka ku ulun. Ya makruh atuh. Seharusnya kan buka itu mending keneh ku bala-balanya gitu ya daliana. Nah, itulah evaluasi ya. Apalagi yang haram harus kita tinggalkan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada yang bergembira karena lebaran itu, ada yang sedih. Nah, kita termasuk orang yang gembira atau yang sedih? Tapi itu tergantung alasan. Tergantung alasan. Bergembira, mengapa bergembira? Alah, bebas deh cenah ya. Nah, ya. Masih bisa makan lagi cenah siang hari, bebas itu bergembira. Ada yang sedih, lebaran teu karasa cenah. Sebab di aya THR. Sedih karena tidak punya baju bagus, baju baru. Tidak bisa mudik, kan gitu ya. Nah, itu yang sedih. Sahabat juga ada yang bergembira, ada yang sedih. Bergembira itu karena mereka telah melakukan banyak ibadah pada bulan Ramadan. Bergembira itu. Sehingga alhamdulillah saya sudah lulus, saya sudah biasa meninggalkan yang haram, saya banyak ibadah. Kan banyak ibadah pada bulan Ramadan. Bukan hanya siang, tapi juga sahurnya, tarawehnya, menahan lapar dan dahaganya,
kemudian tilawahnya, sodakohnya, namun deh. Bahkan ada yang i'tikaf, bahkan ada yang ibadah umroh pada bulan Ramadan itu, yang biayanya lebih banyak ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada yang sedih. Sedih itu seperti mau berpisah dengan kekasih. Dikarenakan betahnya bulan Ramadan, iya cenah. Saminggu di lebaran asa sedih gitu. Apalagi setelah 1 hari lagi asa sedih itu. Sedihnya karena dia akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan pahala atau berkah itu. Dan ada kekhawatiran para sahabat itu. Kekhawatirannya adalah ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, sahurnya, tarawihnya, menahan lapar dan dahaganya, sodakohnya, tilawahnya, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya itu takut ditolak oleh Allah atau takut tidak diterima. Karena itu mereka ketika bertemu dengan para sahabat yang lainnya terucap doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu. Itu saling mendoakan karena terbit dari suatu kekhawatiran. Apakah kita selama ini merasa pasti saya dapat pahala banyak, sebab pada bulan Ramadan banyak beribadah, pastinya juga pahala banyak. Nah, itu tidak khawatir. Kalau para sahabat khawatir. Dan Rasulullah SAW juga mengetahui hal itu. Ini adalah amal sahabat. Tapi Rasul tahu. Kalau amal sahabat Rasul tahu itu termasuk hadis. Hanya di kita sok yang namahan eta teh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kumaha eta teh. Jadi kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu, itu kan seluruh ibadah. Kalau ditambahkan siyamana wa siyamakum atau hanya siam saja? Kudune tambahan sahurona wa sahurokum, jakatana wa jakatakum, tarawehana tarawakum. So ya istilah kita di kum. Nah, kum itu semuanya saja gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini Pak Jadan disiapkan ya. Dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang lulus ujian. Dan ujiannya berat. Ujian beratnya apa? Dibakar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu akan dibakar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintah oleh Allah. Bukan diperintah ya. Berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan tauhid. Dan Tuhan-Tuhan yang ada buatan manusia itu bukan Tuhan. Kan diuji. Kan kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu datang ke tempat pertemuan untuk orang waktu 17-an tah. Orang lain yang lagi upacara, nah, Nabi Ibrahim menyelinap ke pesugihan itu teh. Pokoknya di sana banyak makanan, banyak patung. Wah, itu mah harus dibuka dulu Quran surah As-Saffat surat ke-39 ya. Ayat 37.
37 ayat dari ayat 85 sampai 93. Artinya saja. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Nah, ini sebetulnya dusta Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdusta 3 kali. Ulang seberapa kali? 2 kalinya. Siang sekali, malam sekali. Kemudian diajak upacara, saya sakit, senang gitu. Teraskan. Lalu mereka berpaling dari dia dan dia pergi meninggalkannya. Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Kasahate. Berhala. Nah, sesungguhnya aja. Sok sunatkeun atuh sunatkeun. Kunaon tidak lahar sakitu ngarareunah kieu gitu. Saur Nabi Ibrahim teh. Nah, terus. Mengapa kamu tidak menjawab? Tah, eta. Nah, itu penasaran Nabi Ibrahim sebetulnya. Kenapa tuh nggak jawab cenah? Wah, nungut-nungutan seorang oge. Terus? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Itu dengan kekuatan yang dengan kekuatan yang hebat tangan kanan itu. Kemudian kita tahu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala kecuali yang besar supaya nanti orang-orang bertanya. Ya, ketika dusta yang kedua itu Nabi Ibrahim ditanya, kamu yang menghancurkan sanes cenah tah nupang gedena tah kampak ngejaya keneh. Ya, tapi ada kampakna kampak ente henteu nu eta mah cenah. Namut sehingga ditanya, kemudian Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa dirinya akan dibakar. Tapi sudah tahu pasti ini rajanya ini kejam, pasti melakukan apa saja, pasti dibunuh. Ternyata harus dibakar. Coba diteraskan lagi ke 98. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu saat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim. Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Jadi Nabi Ibrahim itu ditahan, kemudian Raja Namrud itu ya membangun tungku yang besar. Jadi membangun dulu tuh tungku yang besar, Nabi Ibrahim disimpan di atas. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi di bawahnya itu ada kayu bakar. Cek sararea oge manyesa cenah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa api itu akan dingin. Urang kumaha tah? Sok cenah serang. Sok dakwah, engke lamun ditewak terus diduruk, engke seuneuna bakal ditiiskeun. Ceuk urang teh nyaan. Gitu.
Nah, itu ya banyak lalakon Nabi Ibrahim itu. Dan nanti kita bahas itu. Kalau rasanya sudah dibahas, tapi perlu dibahas lagi sebab kita menghadapi kurban. Ya, untuk bulan Mei nanti kita menghadapi bab haji, kita pelajari bab haji. Kemudian nanti bulan Juni kita pelajari bab kurban. Walaupun sudah dilaksanakan, tetapi diulangi lagi. Kemudian, ayat 127 Al-Baqarah yang tadi. Artinya 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, ini pasenya beda lagi. Jadi Nabi Ibrahim sudah berdakwah, bahkan dakwahnya antar negara, dari Babylon ke Palestina, kemudian ke Mesir. Itu yang membawa istri nate ya ke Mesir juga, itu berdusta lagi yang ketiga kali. Eta saha pun adi cenah ente sebatkeun pun bojo, sebab pami sebatkeun pun bojo saingan. Pami pun adi mah sebutna teh pan bogoh ka adina teh lanceukna teh kengeng martabak nya, kengeng eta yang disukai. Nah, kemudian dakwah lagi sampai ke Makkah. Jadi sampai ke Makkah itu meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail, kemudian pulang lagi ke sana. Tuh di Makkah sudah rame. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebetulnya sudah ada sejak bumi dan langit diciptakan. Sudah ada. Seperti Gunung Gede, terus aya di Kapungkur teh. Yang sebut Ka'bah itu adalah tanah yang tinggi di lengkob, di lembah. Kan masih harum gitu teh, hanap. Jadi upami orang naik ke masjid, sok naik. Upami ke masjid haram masuk ke turun ke bawah gitu. Lengkob. Nah, di tengahnya itu ada batu ya. Batu persegi 4, tetapi sisi-sisinya tidak sama. Itulah yang disebut dengan qawaid minal bait. Ulangi lagi bacanya 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ditinggikan, fondasinya ada, terus dibangun, ditinggikan dengan pakai batu. Batunya banyak di sana. Seperti di Jawa Tengah kan banyak batu ya. Banyak batu yang bisa dipapasnya, pahat begitu, sehingga menjadi persegi 4 bahkan dibentuk. Nah, candi itu kan banyak di sana. Sebab di sana itu daerah Jawa Tengah itu mudah. Nah, di Mekah juga banyak. Di Mekah banyak gunung batu. Dan batunya itu bermacam-macam. Tidak di Bale Endah. Nah, bermacam-macam itu. Sehingga mudah untuk meninggikan itu. Dan itu tidak pakai atap pada saat itu. Ka'bah itu. Kemudian ada teras ya. Kesik terasnya itu kan seperti semen itu teh. Terasnya, terasnya katanya teras. Jadi emut ke restoran abdi mah lu. Teras cenah kitu. Majalengka eta. Jadi dibangun itu mudah dengan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim naik karena
stegernya orang menyebutnya itu steger gitu. Dan diabadikan stegernya itu jadi makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tidak dibuang, terus jika diurang beres bumi dibongkar tuh steger. Nya, siga rakyat geus naik mah di luhur rakyat nincak ka rakyat di pohon. Ya, rakyat siga stegernya ngarangan pisan padahal naikeun kana kenting teh pakai steger. Naikeun bata ka luhur. Kalau ini tidak diabadikan. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Untung doa anak konop. Mun panjang dari sangkilang ponok ku urang teu diangus. Saya katakan membuat atau meninggikan itu mudah. Dan Nabi Ibrahim tidak begini, wah pasti diterima. Tidak. Nabi Ibrahim tetap saja berdoa. Ini yang dikatakan, ya Allah terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan dengan ayat ini pun agar diteladani oleh orang-orang yang beriman, setiap kita melaksanakan ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang besar seperti bulan Ramadan kan ibadah yang besar itu. Berkurban ibadah yang besar, ibadah haji itu lebih besar lagi, ibadah umroh itu besar biayanya. Ibadah haji kan juga besar biayanya. Cobalah kita berdoa setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Sama dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebab banyak amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang kafir juga beramal supaya dia selamat di akhirat. Ada yang membuat masjid, ya, membuat pesantren, membagi-bagi sembako kamu teh, tina bansos, ya, lain duit manehna teh, duit rakyat kan bagikeun. Berharap ada pahala nanti di akhirat, tapi ada juga yang berharap pahalanya di dunia. Kita kan hidup bukan hanya di dunia mah. Sekarang kita berbuat baik dilupakan orang, tapi Allah tidak akan lupa. Masalahnya amal itu diterima atau tidak. Bahkan di akhirat itu ada yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan ini pahala. Tahu tidak pahala? Tahu. Apa yang telah engkau lakukan untuk mendapatkan pahala ini? Ada orang yang menyatakan, saya berjihad karena Allah sampai saya mati. Firman Allah bohong. Kamu berjihad bukan karena Allah, kamu ingin disebut pahlawan. Berarti amalnya tidak diterima dan dia dilempar ke neraka. Yang kedua, saya untuk mendapatkan pahala ini telah bersodakoh. Tidak ada satu proposal pun yang datang kepada saya untuk minta bantuan. Saya bantu karena Allah. Firman Allah bohong. Kamu mah hanya ingin disebut dermawan. Ini kan urusannya hati. Maka ilmu ustad. Kamu itu untuk mendapatkan pahala ini apa? Saya belajar. Saya sampai mendapatkan gelar. Wah, luka es sabaraha tah. Ibu-ibu mah es teler. Saya membaca Quran, saya ceramah karena Allah. Firman Allah bohong.
bukan karena Allah. Kamu mah ingin disebut pinter, ingin disebut orang yang ilmunya tinggi. Jadi semuanya dapat ini. Itu kan ama-ama yang besar. Dan ketiga-tiganya dilemparkan ke neraka. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai ama-ama kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang-orang yang beribadah bakat ku hayang ibadahna naon teh diterima nepi ka ditambahan atuh ibadahna teh. Ya mengapa ditambah? Bakat ku hayang diterima. Kayak dongeng itu. Dongeng gentong itu. Eta pasasa nu kayak Jadi ini zaman dulu ya. Zaman dulu zaman HP. Ada seorang Yahudi berteman baik dengan seorang gadis, pemudi itu ya, gadis ya, jejaka dan gadis. Si Yahudi ini mau belajar ke Amerika. Tentu kan sedih ya berpisah dengan kekasih. Pokoknya nanti kirim surat kan kapungkur mah sok ngirim suratnya siga lagu Teluk Bayur. Ayeuna mah teu usum eta teh. Teluk Bayur teh pan kumaha cenah? Menantikan surat setiap waktu, setiap minggu. Pokoknya setiap kamu ulang tahun aku akan kirim bunga yang indah. Nanti nggak mesennya bunga nama ke tukang bunga. Bunganya sesuai dengan usiamu. Kamu 17 berarti bunganya 17. Kulantaran terus janji si pemuda tetah memberi lebih uangnya. Tetapi tidak ada surat lagi. Ternyata ketika pulang ke Israel si pemuda teh, gadisnya sudah menikah. Sok rek kumaha atuh pandina lagu oge kitu menuntut ilmu ke negeri orang ya. Nah, gitu kan. Jadi lagu sama itu untuk masa depan. Cek Roma Irama kayak gitu pas kumaha teh Roma Irama teh pokokna mah lah untuk masa depan. Nah, ini bahasa Indonesia kari-kari. Nah, bahasa kari-kari tiba-tiba hanas di Amerika itu bobogohan atuh. Dah setiap dikirim bunga setiap tahun lagi. Itu sudah dikawin oleh orang lain. Buatku amak ditanya, kamu itu keterlaluan. Terlalu. Saya menerima bunga sampai 45. Salah sahata. Tukang kembang disusul, ngecep cenah bade pesan deui cenah. Kurang ajar cenah. Cek saya kirim 17. Tuh dah cenah artosna seueur abdi teh cenah hayong eta we. Surprise kitu nya. Nah, da ieu cenah ditambahan. Tahun kedua mun beri ka 45 atuh. Ya puguhkan seorang perempuan mengenai aku akan kirim bunga sejumlah usiamu. So perempuan, makanya perempuan jangan ditanya tentang usia. Sok nyeri hati. Kalau berapa usianya ngahulang itu teh gitu. 27 jadi 22. Nah, hadirin hati iman rahimakumullah, eta teh pagawean bid'ah tah si tukang kembang teh. Dituntut kok. Di pengadilan itu dituntut. Padahal dia ingin berbuat baik, ingin lebih
supaya diterima, tapi kenyataannya tidak diterima. Dongeng sana sih, bukan mau dongeng kertas sahidi lah. Hadirin di waktu iman rahimakumullah, orang-orang kafir juga beramal seperti orang-orang Quraisy. Nah, ini surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi surat At-Taubah di sana itu disebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu mengurus Masjidil Haram. Tidak kowe itu menang ganjaran. Jadi ceritanya perang Badar itu orang-orang Quraisy ada itu Abbas yang mengurus Masjidil Haram sampai menjamu orang-orang yang datang ke Makkah itu, disediakan airnya, dipangnimakeun lah itu menimakeun Mas di sumur jam-jam teh. Kira aku tuh menang kahadean. Sobi di aos hatosna. Apakah orang-orang yang membeli minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta ujian di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang dari. Iya. Jadi orang-orang Quraisy merasa bangga karena amalnya banyak. Kan ibadah haji itu sejak zaman dulu eta teh. Sejak zaman Nabi Adam ibadah haji, Nabi Musa ibadah haji. Nah, diumumkan sekali pada zaman Nabi Ibrahim. Sejak itu banyak yang datang ibadah haji. Kemudian orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang menjamu jamaah haji. Istilah tadi pangdimakeun, panaina mah tinggal ngocorkeun nya jam-jam teh. Tapi itu kan diusahakan oleh orang-orang Quraisy, sekarang oleh kerajaan. Tapi cenah kamari mah jam-jam teh ngocor bulan Ramadan teh. Nya. Jadi kumargi saum teu dikocorkeun gitu. Kayaknya ngocor deui insyaallah. Jadi batal gitu mulanya. Aya kitu bejana teu ngocor cara usah nu bali mana bade eta mah can dikocorkeun gitu ya. Margi bangun can angeus. Can dikocorkeun eta mah. Jadi orang-orang Quraisy itu merasa bangga mengurus Masjidil Haram sampai memberi minum orang-orang yang ibadah haji. Nah, karena itu ditegur oleh Allah. Aja'altum siqayatal haji wa imarata Masjidil Haram. Wihani coba ngaosna. Hartosna. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Ya, jadi Abbas itu bertemu dengan Ali, kan Ali ke Abbas teh emang teh. Maneh mah cenah nya basa urang pun kalau nya. Maneh mah cenah ibadah ka Allah, ngiblat cenah ka Masjidil Haram, tapi teu ngurus masjid. Emang ngurus masjid. Nah, Ali bin Abi Thalib itu kumahanya deh, memang si imam mah rajin sok barang beres segala itu. Tapi dijawab tidak sama. Yang lebih besar itu adalah beriman. Kalau tidak ada iman mah tidak bisa. Kita baca lagi Quran surah Al-Furqan ayat 23. Ayat 23. Tabiha. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Ini merugi pisan Pak Bu. Orang di antos-antos di akhiratnya, ini amal saya. Saya sudah 50 kali ibadah saum. Aya pikiran ke piraku we atuh sataun teh ditambe ku Allah. Saya sudah banyak beramal. Tapi firman Allah bagaimana? Kami periksa amal-amal mereka. Dia alungkan seperti debu. Debu itu kan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu. Dia alurkan gitu ke Allah teh. Saat itu mau apa lagi? Apakah kita mau beramal lagi? Karena itu berdoa yang tadi ya, taqabbalallahu minna wa minkum, itu saya menyatakan itu bukan hanya lebaran saja, bahkan bukan hanya lebaran Idul Fitri saja. Idul Adha juga. Orang yang telah ibadah haji juga. Kayak Ustadz tuh di Ciganitri mun tepang jeung abdi teh taqabbalallahu minna wa minkum, jadi rada riweuh. Oke, tanya lain lebaran, lain aya keneh Ustadna teh. Ungah tepang taqabbalallahu minna wa minkum sakitu. Jadi itu mah yang ditegur merunan. Kita lain usum lebaran, tapi kusi murid tidak ditegur. Sebab memang kan wajar saja ya. Dia amalnya banyak dan dia melihat amal saya juga banyak. Ya, saya jawab juga taqabbalallahu minna wa minkum. Itu make sia mana teman. Keur mah sanes bulan Ramadan. Coba ulangi lagi yang 2-3 artinya. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, ini orang-orang kafir sebetulnya. Jadi diperlihatkan ya, diperiksa oleh Allah. Iya amal teh, nyeun masjid teh, iya nyeun pasantren teh. Itu Pak, diawurkeun si amal. Jadi tampi ku Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kurban, beliau berdoa. Ketika balik ke gereja gitu kan dah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ditarikeun doana teh supaya orang-orang lain tahu. Dan saya kalau menyembelih begitu, saya sok ngadoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Atau dengan bahasa kita, ya Allah terimalah amal ibadah kami, terimalah kurban kami. Dikit baru itu teh pangkat Nabi Muhammad SAW. Ada kekhawatiran beliau itu tidak diterima amanah. Ada orang ini asal diterima gitu. Karena itu nanti kita bahas, kurban itu bukan daging dan darahnya yang diterima itu, tapi takwanya. Bahkan ada kalanya kita menghina orang lain, terasa bangga karena sapinya badan. Sapi ini mau sintenya sabaraha juta itu teh? Ya ratusan juta bang. Ini bukan di ekspos gitu. Wah itu si etanya beunghar pisan, bager pisan eta sapina oge gitu. Saya pernah jadi ketua panitia kurban di pesantren. Kejajar sapi teh. Jadi sapi itu belanjanya jadi bawa sapi dari itu. Semuanya kan disembelih di pesantren. Ayah sapi Madura leutik. Sapi saya. Nah, kata-kata itu jangan sampai terucap. Tah, ieu sapi cenah ditunjuk. Ieu sapi. Itu kan bertanya kepada saya, kepada panitia, sajen aya nyaros kitu. Da ieu ge sapi sarua sok coba. Sukuna apa teu ngapedah leutik ieu mah. Ternyata itu milik orang Lengkong, kudunan itu Pak, nabung orang-orang kecil, orang-orang buruh. Itulah yang akan diterima. Kayak kita mencit domba dikenakan saham sapi teh 7,
diolo bu mending ieu cenah hiji saham abdi mah cenah yang domba nya. Pada akhirnya 7 sapi 9 kambing saat itu. Ternyata kan dagingnya ditimbangnya ya lebih kan ngagorok tuh cenah 7 sapi jeung 8 domba teh sarua dagingna teh mending kana sapi cenah gitu. Atuh ka ustad yang harieuh di ustad kumaha atuh cenah ieu teh mending kana sapi dengan domba tingali atuh sukuna tingali 7 kali 4 28 saudara kan nah 28 nya 7 kali 4 teh ieu mah 8 kali 4 36 ribut tah encan ceulina encan panona pada penting mata oke yang diterima itu adalah takwanya. Karena itu juga Rasulullah mengajarkan doa kepada kita subuh ya sekarang masih itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dari awal. Kita setiap hari harus tambah ilmu. Kita juga berharap rezeki yang baik hari ini. Dan kita juga beramal dan amal-amal kita mohon diterima. Wa amalan mutaqabbalan. Jangan nyatakan wah pasti ka surga lah. Itu lah sayang beda jeung batu lah tuh taya eta. Coba lah mau diperiksa amanah teh. Nah, nanti ada dikarenakan waktunya kurang ada syarat amal itu diterima. Jadi intinya diterima itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua harus memenuhi SOP. Non SOP teh prosedurnya kudu nyaan standarnya kan ayahnya itu operasionalnya harus gitu. Nah itulah intinya begitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita masuk lagi ke Bulughul Maram bab haji dan umroh, dan saya punya buku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu harus punya buku ya, buku ibadah, buku sholat, buku zakat, buku siam, buku haji. Abdi cenah mau ibadah haji entah nyarios kitu. Kuating eta teh kangge incu ya atau untuk umroh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.